dapat tambah ilmu dari proses kamu di sini itu tok. Jadi yang aku dapat apa Pak? Yang dapat ya kau yang lakukan tiap hari apa? Anak magang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di video ini kita akan memulai atau latihan podcast anak magang yang akan disampaikan oleh Mas Eko dari SMK 1 untuk bertanya-tanya mengenai apapun saja oleh sang pengarang cerita kita, yaitu Pak Adi Prasetyono. Silakan Pak Eko. Pendekar. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kayak pengajian Pak Eko. Pak mau bertanya, Bapak itu Tapi sebelumnya bertanya gini Pak Eko, baiknya kan cerita dulu. Ini kan kalian magang ini kan sebenarnya bukan orang Demak. Ada dua. Yang satu Mas Eko ini dari mana? Lampung. Lampung, sama yang satu itu Mas Rifki ya. Fikri dari Salatiga atau Boyolali? Boyolali ya. Boyolali. Ini cerita dulu John, biar kita tahu dulu. Mas Eko dulu atau Mas Fikri dulu? Mas Eko dulu. Silakan cerita kenapa sampai sekolah di SMK Negeri 1 Demak. Ini kan SMK Negeri 1 Demak yang magang tempat kita multimedia ini dari SMK Negeri 1 Demak. SMK favorit kalau di Demak ya. Favorit. Jadi kita korek-korek Mas Eko ini dari mana, terus magang di sini tuh atas kemauan sendiri atau digiring ke sekolahan. Kan kita nggak tahu juga Mas Eko. Biar tahu, kita juga harus tahu kan. Silakan. Berarti ini asal mula dari Lampung, Pak? Iya, ceritain dulu kamu lahir dari Lampung, kenapa kok sampai Demak gitu? Oh, iya. Sebelumnya itu orang tua itu ibu saya asli Lampung dan ayah saya asli Demak. Saya dari Lampung itu dari SD itu udah ada inisiatif buat sekolah sendiri lah, jauh dari orang tua. Niatnya SMP mau niat di Jawa, tapi dari orang tua sendiri nggak bolehin, Pak. SD nggak boleh? SMP, masuk SMP. Memang suka sendiri gitu? Iya. Kenapa nggak mondok aja? Dulu pernah mondok, cuma nggak betah. Panas ya? Ya, nggak panas. Pas baca Quran malam panas ya Pak. Terus akhirnya keluyuran. Baru keturunan. Pernah jadi anak pang nggak? Biasanya kan anak pondok nggak betah jadi anak pang dulu biasanya. Alhamdulillah. Oh nggak pernah. Di Lampung nggak ada soalnya. Lo di sini banyak lo. Kalau di sini ya. Iya makanya kok. Terus itu dari SMP udah mulai aktif ya di sekolah, mikir lagi mau nerusin di mana gitu. Akhirnya cari-carilah info di daerah Demak, sekolah yang favorit dulu cari-cari. Yang nggak masuk zonasi juga, soalnya kan susah Pak. Kamu kok diterima gitu kok maksudnya? Saya itu kan belum tentu diterima semua tuh. Nah kamu kok udah diterima? Ada piagam. Oh punya piagam juga. Iya. Pernah jadi pelari nasional atau jadi apa? Enggak, ikut Paskibra provinsi. Oh jadi masuknya di situ ya? Iya. Paskibra. Padahal posturmu nggak terlalu tinggi loh kok. Iya. Kok sampai sekarang Paskibra? Paskibra terus Pramuka juga ada. Pramuka juga ada. Iya. Dari Lampung. Dari Lampung. Di sini banyak loh orang Lampung, di tetangga saya itu ada juga. Kebanyakan sih kalau sini banyak orang Lampung. Demak itu orang Mitro Pak. Banyak orang Lampung. Orang Mitro Lampung. Apalagi driver truk dari Lampung itu tiap hari ada di sini. Tiap hari. Ya kan di Pantura. Di Pantura ada. Terus daya tarikmu Demak itu apa sampai? Ya dulu kan sebelum kenal Demak itu kelihatannya kota wali. Kota kedua Islam orang. Yang satunya apa? Aceh nomor 1. Iya, Aceh nomor 1, 2 Demak. Demak nomor 1-nya Jawa kan? Iya. Ya. Tapi ternyata ya sama aja. Sama aja. Malah kayaknya lebih parah dari sana. Gitu. Berarti ya tepat lah. Terus akhirnya
ngelamar di Demak SMK. Kenapa kok SMK Multimedia? Gak tahu ya Pak, dulu nggak tahu apa yang masuki gitu. Tadinya mau di perkantoran, Perkantoran. terus kepilih di multimedia. Enggak, maksudnya perkantoran ki pengenmu apa cita-citamu kok sampai mikir perkantoran? Maksudnya biar ya dulu kan namanya belum mikir kan, enak kayaknya kerja di kantor gitu. Oh gitu. Pabrik semua kerja di kantor gitu. Iya. Iya kan. Tapi kan dulu nggak tahu. Oh Pak. iya iya. Terus multimedia pertama kaget atau yo? Kaget soalnya Kaget. dari SMP juga itu jarang pegang komputer. Pegangmu apa kok? Apa Om? Cuma HP. Oh HP. Tapi kan nggak beda dengan komputer kan? Iya, jadi Iya. agak ngerti lah sedikit. Dan kamu masuk di SMK itu baru setahun ya? Sekarang? Dulu Ya 6 bulan malah Pak. 6 bulan terus pandemi itu. Iya. Jadi sekolahmu 6 bulan tok ini. Ya sekolah 6 bulan itu habis semesteran itu libur 2 minggu. Libur 2 minggu terus sampai kelas 3 baru masuk. Kelas 3 baru masuk. Jadi jauh-jauh di Lampung dapat sini cuman digembling 6 bulan. Itu pun nggak full day ya. Iya. Ya, biasa ya. Parah ya. Berapa jam terus dibiarkan. Gitulah pokoknya ya. Karena guru produktif ngajar di multimedia juga capeknya luar biasa kok. Karena praktek itu pasti saya yakin nggak ada guru yang bisa on dari pagi sampai siang. Pasti ada lelahnya. Iya. Ya. Namanya juga manusia. Ya, guru lelah, siswa juga lelah. Sebenarnya pendidikan ya kurang bagusnya ya terlalu lama itu. Harusnya ya kerja teori ya 3 jam lah. Selain itu ya main-main, harusnya itu lah. Oke, John, Pak Eko itu tadi cerita itu, John. Kalau yang satunya lagi, John, Mas Fikri. Oke, Mas Fikri, silahkan cerita dari mana? Kok sampai Demak juga kesasar? Kameranya nggak on, anunya, mic. Awal mula saya pergi ke Demak itu dikarenakan ketidakmampuan untuk membiayai sekolah orang tua saya. Jadi saya terpaksa harus ke Demak, ditaruh di panti asuhan daripada di rumah itu. Agak dekat, Mas Fikri. Kayak gimana ya, kan kakak maaf Pak, Anda bisa. Kenapa, Mas John? Ini karena studio kita kan Gini Mas, berbeda ini, jarak Iya. ini dan jarak itu. gini dia itu tidak bisa cerita, tidak kuat. Oh, enggak kuat. Coba Mas John ceritakan. Karena manusia kan yo memang kayak roda itu ya, kadang susah, kadang enggak. Tapi kan bagaimana kita harus bahagia dalam bentuk apapun. Seperti kalau kita minum kopi itu kan pahit itu belum tentu enggak nikmat ya. Kadang pahit itu ada nikmat tersendiri yang tidak bisa dinikmati kalau kita minum gula. Pak John ini, John kamu juga lulusan SMK 1. Oh ya, siap. Ini mic saya terlalu keras ini, John. Enggak, itu pas. Gennya dikurangi aja, John. Terlalu keras ini. Keras ya? Iya terus. Terlalu keras ini. Gen mic saya dikurangi. Ya, ini setengah. Di tengah ya, kayak gini kan tambah dikit. 1. Sudah cukup enggak ini? Cukup. Nah, si John ini kan juga punya temen di panti juga ya, John dulu? Iya, pernah. Nah, coba diceritakan, John. Saya ya, oke. Jadi gini, teman saya itu ya dari keluarga yang sangat mampu sih. Memang dia itu pertama ya dari SMP kelas 1 itu ditinggal merantau sama bapak ibunya. Kakaknya itu sudah menikah memang, tapi berumah tangga di Jakarta. Kan tidak bisa pulang terus, tidak bisa menemani adiknya itu. Jadi dia punya adik 2,
diajak sama orang tuanya pergi merantau juga. Jadi temanku itu ya kayak wong lilung bahasanya. Ulu-ulu ngah-ngoh ngono. Nggak punya teman di rumah. Terus itu katanya dia suruh makdinya itu pergi ke pantai asuhan di Demak Katon saat itu. Di situ dari SMP kelas 1 sampai SMK kelas 3 lamanya gitu. Iya. Jadi cerita-cerita kayak gitu tuh banyak Mas Fikri. Jadi nggak kaget kalau kita jangan terlalu rendah diri, jangan terlalu pesimis gitu. Karena ya biasa aja gitu. Karena saya anak magang di sini yo berbagai sudut sudut pandang ya, sudut orang yang berbeda-berbeda. Jadi santai aja. Jangan terlalu sinetron lah. Jangan terlalu hidup ini jangan terlalu dipahit-pahitkan dramatis. Santai aja. Karena memang mau nggak mau ya hidup kayak gini kan. Nah, setiap orang Mas Fikri ngomong ya, setiap orang itu punya kebahagiaan tersendiri. Jangan pandang orang lain itu bahagianya lebih daripada kita, sama saja. Kalau misalkan di sini ada banyak, Kita harus ya boleh lah. lanjut Mas Eko aja. Mungkin ada pertanyaan sekarang kan udah tahu Mas Fikri ya? Iya. Dari Boyolali John. Sering kita ke sana beli bibit puyuh Boyolali. Dan kalau orang Boyolali sebenarnya kalau mau jualan di sini laris keras. Susu Etawa. Susu Etawa lebih laris. Susu sapi pun di sini banyak yang jual. 1 liter 15.000. Nggak tahu di sana. Belinya berapa Mas Fikri? 1 liternya? Kurang tahu Pak. Kurang tahu ya. Padahal di sini ada orang jualan di depan pasar Bintoro itu 1 hari habis 100 liter kadang. 100 liter. Tiap hari dia ambil susu kadang dari Boyolali, kadang dari Salatiga karena Boyolali terlalu panjang kan, terlalu jauh. Tapi potensinya luar biasa. Apalagi bibit di sana kan sentral bibit puyuh, bibit ayam. Ada pertanyaan nggak mengenai magang ini? Mas Fikri silahkan nanya Mas. Berkaitan dengan magang, Keras dikit ya, saya Mas. bertanya, apa sih hak dan kewajiban seorang anak magang di tempat magang tersebut? Ini ceritain apa adanya atau enggak Mas? Kalau apa adanya kamu terbebani loh. Loh iya atau ya? Ya terbebani lah sebenarnya. Jadi haknya kan kamu sebenarnya magang itu yang harus diuntungkan itu adalah dari perusahaan. Yang harus diuntungkan. Kalian haknya kan cuman ya hakmu itu cuman dapat pengetahuan, dapat tambah ilmu dari proses kamu di sini itu tok. Jadi yang aku dapat apa Pak? Yang dapat ya kau yang lakukan tiap hari apa? Kalau kamu tiap hari nyantai-nyantai yang kau dapatkan ya itu gitu haknya. Maksudnya itu. Lah kewajibannya malah dituntut banyak. Kewajibannya kalau anak magang ya sama kayak kita seperti orang kerja. Seperti orang kerja. Malah berat lagi karena nggak dapat bayaran. Berat, magang kan nggak dapat bayaran sebenarnya. Kamu masih untung beberapa tempat kamu masih dikasih disawer kan, ya disyukuri aja. Nah itu kan itu hakmu yang nggak harus saya ambil. Nanti kalau misalnya ada liputan musik misalkan, liputan musik itu sawerannya makin banyak itu. Misalkan ada New Palapa atau apalah biasanya yang kita liput, itu biasanya tuan rumah itu ngasih saweran di panggung itu dibagi rata antara tim di lapangan sama pemusik itu sama biasanya kalau saweran itu dapat kadang sampai 50 juta sampai berapa itu dibagi semua, kamu bisa dapat 500.000 itu per orang. Nah itu nggak saya ambil karena itu memang saweran non kita non masuk kita gitu, karena itu uang sendiri ya itu boleh diambil gitu. Biasanya seperti itu secara simpelnya. Kalau hak dan kewajibannya nanti ada tertulis, nanti ada kok biasanya kita kasih. Kemarin belum dikasih ya? Belum. Ada kita. Jadi nelo lihat ya kamu berat nanti, karena kewajibannya banyak gitu. Itu Mas Fikri. Atau lebih spesifik Mas Fikri ada yang ditanyakan masalah apa gitu? Tidak ada. Oh tidak ada. Oke Pak Eko silahkan Pak Eko. Iya Pak, mau bertanya ini. Asal mula Bapak itu
bikin usaha sendiri itu umur berapa, Pak? Ya saya belum cerita ya. Belum. Oh, belum cerita, John. Nah, jadi saya kerja itu mulai SMA sebenarnya kok. Makanya saya gregetan sama anak-anak SMK yang santai, lebay, apa namanya, kaum apa, rebahan ya. Iya, Itu paling males saya. Karena usia produktif seusiamu itu kan masa-masa produktif. Kalau kamu mau start mulai sekarang, suksesmu juga lebih cepat dibanding orang yang startnya itu nanti-nanti gitu. Kan banyak yang nanti-nanti. Kerjanya nanti kalau udah lulus SMK. Kadang lulus SMK kuliah, nanti kalau lulus kuliah. Terus kerjamu kapan? Mas Fikri ya harusnya bersyukur bisa SMK. Di sini tuh kebanyakan anak SMK semua, Mas Fikri. Tetangga saya sebelah rumah sini. Ini lulusan SMK, SMA juga. Bukan SMK tapi SMA, tapi memang langsung kerja. Dia usaha dulu. Jadi di sini banyak pengusaha tidak melihat ijazah. Kerjaan saya juga tanpa ijazah. Saya malah mengatakan bahwa ijazah itu nggak penting. Betul. Ya, seperti itu. Jadi saya kelas 2 SMA sudah kerja. Saya penyiar radio dulu. Kelas 2 siaran sampai kelas 3. Kelas 3 sebenarnya masih di radio. Saya mau dipindah di radio lain yang dekat dengan kampus. Cuman saya nggak mau karena dulu idealis saya. Idealisnya itu kalau mau kuliah harus fokus gitu. Kuliah ya kuliah, fokus, serius gitu. Ternyata setelah saya off dari radio, saya kuliah beneran, ternyata kuliah nggak seserius itu. Kuliah hanya 3 jam. Dari dulu saya kuliah berangkat pagi, terus misalkan berangkatnya jam 8 sampai jam 11 sudah, nanti lanjut lagi kuliah sore jam 3 sampai jam 4 kayak gitu. Jadi waktunya malah terbuang. Nggak maksimal karena kuliah waktunya nggak on terus gitu ya. Nggak monoton, jadi harus ada istirahatnya, disamakan dengan kelompok lain. Akhirnya berontak saya. Saya semester 1, semester 2 mesti banyak berontak ke dosen. Karena saya nggak tahu, saya masih polos, idealis, saya nanya, ada pelajaran apa namanya, bahasa agama masih ada, bahasa Inggris dasar ada, matematika dasar ada, PPKN ada, kewarganegaraan. Itu sering tak protes. Pak, kenapa kok kuliah saya komputer kok masih diajarkan kewarganegaraan atau Pancasila? Ini kan buang-buang waktu saja, Pak. SMA, SMP sudah ada. Ya ternyata di kampus itu memang kurikulumnya seperti itu. Jadi ya dituntut untuk seperti itu, makanya saya nggak betah. Kuliah pun akhirnya saya jarang berangkat, tapi saya udah bilang sama dosen, karena saya nggak bisa orangnya diam, waktu kosong saya biarin, akhirnya saya kerja. Semester 2 itu saya jadi teknisi komputer. Saya ngelamar ke beberapa toko komputer, saya jadi teknisi. Lalu semester 3 saya bikin editing video. Ada orang yang suruh ngedit, saya bilang oke, bisa, walaupun saya nggak bisa saat itu. Saya belum bisa sama sekali karena di kampus nggak ada pelajaran mengenai editing, nggak ada. Makanya kamu anak SMK ini sudah maju selangkah lebih cepat daripada saya sebenarnya. Yang kalian tidak mau kan action mulai sekarang. Kamu kan nunggu nanti gitu. Kalau saya enggak, ketika semester 3 itu ada yang nanya bisa ngedit enggak? Saya bilang bisa, walaupun saya nggak bisa. Saya kejar, saya cari referensi, cari buku, cara capture bagaimana, masukkan kamera ke komputer, ngeditnya pakai apa, saya nggak tahu. Saya belajar cuma 1 hari 2 hari. Terus akhirnya saya terima editing pertama kali, akhirnya hasilnya bagus, dan terus ketika itu banyak orang edit ke tempat saya. Saya kuliah semester 3, kerja saya di kamar, jadi kalau ada tamu tak ajak ke kamar. Saya ada komputer, saya ngedit, dapat uang saat itu 50.000 per keping. 1 hari saya bisa menyelesaikan 3 keping lah minimal. Dapat 150.000 saat itu. Itu banyak banget. Saat itu banyak. Jadi akhirnya golek duit kok enak gitu. Akhirnya kuliah saya rodok nggak tak pikirkan. Jadi saya serius kuliah, mengejar nilai oke, cuman karena sistemnya kuliah itu bukan membodohkan ya, tapi melambatkan, gimana ya, pelajarannya itu terlalu lama, saya tuh pikirannya kan pengen cepet gitu. Jadi harusnya 1 semester itu ya diajarkan seminggu selesai.
Kalau di kampus karena ada kurikulum kan ngajarnya step by step by step. Saya nggak mau kayak gitu. Kayak main-main menurut saya. Kayak orang itu harusnya larinya cepat. Kenapa kok larinya cuma jalan? Akhirnya saya nggak kuliah. Saya ketika pelajaran praktek itu saya izin nggak masuk selama semester. Tapi saya les. Gitu. Saya bayar sendiri, les sendiri. Saya les di les komputer mengenai pelajaran yang saya tinggal itu lebih produktif. Jadi saya les cuman 1 bulan, 1 minggu berangkat 1 kali 2 kali, tapi mengejar sampai 1 semester yang tertinggal. Ya 1 semester berapa itu? 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan saya kejar cuman 1 bulan belajar, selesai ujian A itu terus. Jadi ketika ada pelajaran itu saya tetap nggak berangkat. Apalagi pelajaran-pelajaran yang bisa lari gitu sebenarnya. Jadi saya jarang gitu, nilainya tetap bagus tapi jarang berangkat. Karena kayak gitu saya lebih mengutamakan kerja. Semester 3 saya udah berani buka editing, terus semester 4 saya udah berani buka brand multipos itu. Multipos saya udah ambil brand itu, saya udah berani beli kamera sendiri, beli kamera kredit. Sampai sekarang. Itu awal bukanya itu tahun berapa, Pak? Tahun 2000 berapa ya? 2003 mungkin ya. 2003. Belum lahir ya? Belum lahir lagi 2004. Kalau Fikri kayaknya udah lahir. Makanya kamu di perut saya udah berjuang. Mungkin pas saat bapakmu berjuang gitu. Jadi memang usaha itu ya jadilah ekornya, jadilah kepalanya, jangan ekor-ekor. Sekarang kan banyak ekor-ekor, maksudnya melihat orang, oh itu enak ya, terus ikut-ikutan. Kalau saya enggak, saya peluang aja, mikirnya itu peluang. Ini ada peluang, sikat. Nggak usah mikir orang lain, nggak usah mikir kompetitor lain. Ada peluang, sikat. Karena hobi itu investasi. Sekarang hobimu apa, itu investasimu. Tidak semua orang bisa mengikuti hobimu itu. Kalau hobi sudah jadi pekerjaan itu kayak main-main. Enak, kayak gini kan enak. Kayak bikin video kayak gini kita upload di YouTube dapat uang. Enak sekali tuh. Nah iya, gak pusing gitu loh istilahnya. Sudah menjawab gak ini tadi? Ya sudah. Ya mungkin itu aja sih Pak sementara waktu. Ada pertanyaan John? Iya. John, saya tuh pacaran mulai SMA John. Kelas 1 saja John. Itu sudah lumayan loh John, saya berganti-ganti loh John. Karena gini John, kita ngomong kalau Mas John ini ngomongnya asmara. Jadi ini juga ngomong ke semuanya, kualitasmu itu menentukan pasanganmu. Semakin kau berkualitas, pasanganmu dapatnya berkualitas. Kalau kamu nggak berkualitas, jangan harap dapat pasangan yang berkualitas. Camkan itu John. Cerminan lah. Iya betul, cerminan. Jadi ibaratnya kameranya sini John. Nah, ibaratnya mineral ini, botolnya ini John, tutupnya nggak akan tuker sama tutup Sprite, nggak mungkin. Jadi kamu itu nanti menentukan botolmu itu. Kualitasmu itu ya kualitas pasanganmu. Kalau sekarang kok kamu belum dapat John, artinya kamu belum membentuk botolnya aja, belum dapat botolnya. Kok cari tutupnya nggak mungkin. Jadi jati dirimu itu tentukan dulu. Kualitasmu dibaguskan, baru dapat botolnya John. Gini loh, mau mengincar, istilahnya mengincar ya. Itu sudah keduluan orang terusan ya. Ya karena kamu nggak berkualitas. Ketika kamu berkualitas, nggak mungkin orang itu akan lari. Ada terlambat aku terlambat untuk mengincar seorang itu. Nah, kalau terlambat berarti instingmu kurang. Dalam bisnis itu kan peluang itu kan segera, jangan besok. Gitu loh John. Peluang itu segera. Saya pernah nembak cewek itu nggak butuh waktu lama John. 2 pertemuan udah dapet John. Karena perempuan itu biasanya mandainya langsung kepastian Pak, nggak nunggu-nunggu. Betul, kepastian. Kalau Mas John paling nunggu dulu. John itu orangnya nggak jelas. Nggak jelas. Jadi iki piye itu nggak jelas. Mukanya nggak jelas.
Gitu John, betul John? Nggak enak promosikan sekalian, mungkin ada penonton kita yang John, cari orang yang sesuai dengan kriteria kayak kamu John. Channel ini kita upload nanti di multipost, saya nggak tahu ada yang lihat atau enggak. Cuma ini dokumentasi pertama kita main podcast 2 ruangan, karena konsepnya ini belum ada 2 ruangan ini. Kita juga pernah ini Mas Fikri, kita dulu bikin Demak TV itu studionya di belakangnya Mas John itu kita bikin podcast pertama sebelum ada Didi Komposer itu. Sebelumnya modelnya kayak gitu, cuman modelnya berduduk berdua gini. Itu sudah kita bikin lama. Untuk konsep, insya Allah saya ada konsep, tapi pelaksananya itu nggak ada. Buat Pak Muham ini yang kalau lihat Pak Muham ini pelaksananya nggak bisa ini. Always on my mind.